Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, dalam video kali ini saya ingin merangkum peradaban yang terjadi di Pulau Jawa, baik itu kebudayaan, kerajaan, ataupun situasi yang terjadi di Jawa dari mulai 10.000 sebelum Masehi sampai dengan abad 21. Adapun sumber-sumber yang menjadi bahan penulisan ini atau bahan video ini saya sampaikan di belakang. Jika memang ada yang kurang, monggo bisa ditambahkan di komentar. Tetapi jika panjenengan merasa bahwa ini tidak benar, bahwa ini hoak, maka silahkan diadu dengan data. Karena channel ini terbuka dengan data, bukan hanya sekedar jarine. Kita juga harus mengakui bahwa peradaban leluhur kita jauh sekali lebih tinggi daripada kita sekarang. Dan peradaban saat ini jauh terdegradasi ke bawah daripada leluhur-leluhur kita. Nah, untuk mempelajari ini sebetulnya kita tidak harus kembali ke masa lalu dengan pola yang sama, dengan ritual yang sama, dengan keadaan yang sama, tetapi kita harus punya pola pikir dan mental yang sama agar peradaban kita saat ini bisa lebih maju daripada leluhur kita dulu, bukan malah terdegradasi. Mohon maaf, video ini agak panjang karena memang harus jadi satu keutuhan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi di mana-mana. Jadi, monggo silahkan disimak. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena panjenengan semua sudah mendukung channel ini agar terus berkembang. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Kronologi sejarah peradaban dan kebudayaan yang terjadi di Pulau Jawa dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai dengan abad 20. Dimulai dari munculnya serangkaian kebudayaan maju seperti Gunung Padang, kemudian lahirnya kerajaan-kerajaan kuno yang dipelopori oleh Salaka Negara dan Tarumanegara. Tumbuhnya imperium Hindu-Buddha seperti Singasari dan Majapahit. Kedatangan negeri-negeri Islam sampai pada masa kekuasaan bangsa Eropa hingga kelahiran Indonesia Raya. Era sebelum Masehi. 10.000 sebelum Masehi, kebudayaan Gunung Padang diperkirakan sudah muncul di Cianjur. 9.500 sebelum Masehi, kebudayaan Goa Pawon muncul di Bandung. 7.500 sebelum Masehi, kebudayaan Pagoyangan muncul di Sukabumi. 4.000 sebelum Masehi, tahap kedua kebudayaan Gunung Padang. 3.000 sebelum Masehi, kebudayaan Cibeduk muncul di Lebak. 2.000 sebelum Masehi, tahap ketiga kebudayaan Gunung Padang. 1.000 sebelum Masehi, kebudayaan Cipari muncul di Kuningan. 800 sebelum Masehi,
kebudayaan pasir angin muncul di Bogor. 500 sebelum Masehi, Cipari ditinggalkan. 400 sebelum Masehi, Gunung Padang ditinggalkan. Kebudayaan Buni muncul di Bekasi. Pasir angin berkembang menjadi peradaban kuno Caringin Kurung. Abad 1 sampai dengan 4. 100 Masehi, Buni berkembang menjadi peradaban Segara Pasir. Peradaban kuno Teluk Lada muncul di Pandeglang. 130 Masehi, Dewa Warman, seorang perantau dari Palawa, mendirikan kerajaan Salaka Negara di Teluk Lada. 132 Masehi, berita Cina menyebutkan tentang keberadaan Salaka Negara. 150 Masehi, Ptolemeus dari Yunani menyebutkan negeri Argeire dalam salah satu peta dunianya yang kemungkinan merujuk pada Salaka Negara. 300 Masehi, serangkaian peradaban awal tumbuh di timur Salaka Negara. 358 Masehi, Jaya Singawarman dari Salankayana mendirikan kerajaan Tarumanegara di Bekasi. 362 Masehi, Salaka Negara menjadi bawahan Tarumanegara. 363 Masehi, Santanu dari Gangga mendirikan kerajaan Indraprasta di Cirebon. 395 Masehi, Purnawarman naik tahta menjadi Raja Tarumanegara. 397 Masehi, ibu kota Tarumanegara dipindahkan ke Sundapura. 399 Masehi, Indraprasta menjadi bawahan Tarumanegara. Abad 5 sampai dengan 6. 417 Masehi, pembuatan prasasti Tugu. 434 Masehi, Raja Purnawarman wafat. Wisnuwarman naik tahta menggantikan ayahnya. 437 Masehi, pemberontakan Cakrawarman. 456 Masehi, Ajisaka diperkirakan seorang perantau dari negeri Indo-Skythia atau kerajaan Saka tiba di Rembang dan mendirikan peradaban kuno Medang Kamolan. Ini menandai dimulainya peradaban di bumi Jawa. 528 Masehi, Tarumanegara mengirimkan utusan pertamanya ke negeri Cina, tepatnya pada pemerintahan dinasti Sui. 535 Masehi, Suryawarman menaiki tahta Tarumanegara. Ia meninggalkan Sundapura dan mendirikan ibu kota baru di timur. Sundapura lalu berkembang menjadi kerajaan bawahan bernama Sunda Sembawa. 536 Masehi, Manikmaya mendirikan kerajaan Kendan di Nagreg, tanah yang dihadiahkan oleh Maharaja Tarumanegara kepadanya. Abad ke-7. 612 Masehi, Werti Kandayun, putra Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh. 628 Masehi, Linggawarman menaiki tahta Tarumanegara. Ia menikahkan kedua putrinya masing-masing kepada Tarusbawa, penguasa Sunda, dan Dapuntayang, penguasa Sriwijaya. 632 Masehi, Kerajaan Kalingga muncul di Jepara. Diperkirakan didirikan oleh seorang perantau bernama Banu dari Kalingga, India Timur.
648 Masehi, Kartikeya Singa menjadi Raja Kalingga. 664 Masehi, seorang biksu Tang bernama Huining mengunjungi kerajaan Kalingga untuk menemui Resi Janabadra. 669 Masehi, Tarumanegara runtuh dan terpecah menjadi dua, Sunda dan Galuh. 671 Masehi, Prabu Wiragati mendirikan kerajaan Saunggalah di Kuningan sebagai bawahan Galuh. 674 Masehi, Maharani Sima naik tahta di Kalingga. 686 Masehi, Sriwijaya menaklukkan pesisir Tatar Sunda. Tarusbawa mundur ke selatan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke pedalaman Pakuan Pajajaran Bogor. Sementara kota pelabuhan di Banten dan Jakarta diduduki oleh Sriwijaya. 695 Masehi, Ratu Sima membagi kerajaannya menjadi dua, Kalingga Utara atau Mataram dan Kalingga Selatan atau Sambara. Abad ke-8, 702 Masehi, Mandi Minyak menaiki tahta Galuh. 709 Masehi, Sena atau Bratasena menaiki tahta Galuh. 716 Masehi, kudeta di Galuh. Purbasora menggulingkan Raja Sena dari tahtanya. Sena lolos dan meminta perlindungan kepada Tarusbawa di Pakuan. 721 Masehi, Sanjaya, putra Sena dan cucu Sima menyerbu Galuh untuk membalaskan dendam ayahnya. Indraprastha menjadi daerah pertama yang ia taklukkan. 722 Masehi, Sanjaya menaklukkan Saunggalah atau Kuningan. 723 Masehi, Sanjaya menyerbu istana Galuh, menewaskan Purbasora. Ia kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Galuh. Pada tahun yang sama, Tarusbawa menikahkan putrinya dengan Sanjaya. Sanjaya otomatis menjadi penguasa Sunda dan Galuh, sekaligus menyatukan kedua negeri tersebut. 732 Masehi, Ratu Sima wafat. Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram. Ia menunjuk Tamperan sebagai penguasa Sunda Galuh dan Demu Nawan sebagai penguasa Saunggalah. 739 Masehi, Galuh memerdekakan diri dari Sunda setelah serangkaian peristiwa besar, yaitu kudeta, perang, dan perjanjian. Manarah menjadi penguasa Galuh dengan gelar Prabu Jaya Prakosa, sementara putra Tamperan, Banga, menjadi Raja Sunda. Keduanya kemudian menjadi bawahan Sriwijaya. 752 Masehi, Sriwijaya menaklukkan Kalingga. 759 Masehi, Raja Banga memerdekakan Sunda dari kekuasaan Galuh. 760 Masehi, Panangkaran naik tahta menggantikan Sanjaya. Gajayana mendirikan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur. 770 Masehi, dinasti Sailendra berkuasa di Mataram. 775 Masehi, Dharanindra menaiki tahta Mataram. Sailendra menjadi penguasa Sriwijaya. Candi Borobudur mulai dibangun. 778 Masehi, pembangunan Candi Kalasan dan Candi Sari. 782 Masehi, Prasasti Kelurak. 787 Masehi, Sailendra menyerang Champa di Vietnam Selatan dan Chania
di Kamboja. 789 Masehi, Gajayana wafat. Kanjuruhan bersatu dengan Mataram. 792 Masehi, Samaratungga menaiki tahta Mataram. Kompleks percandian Candi Sewu selesai dibangun. 798 Masehi, Prabu Jayaprakosa wafat. Abad ke-9. Tahun 802, penguasa Kamboja Jayawarman II memerdekakan diri dari kekuasaan Wangsa Sailendra dan mendirikan kerajaan Khmer. Tahun 819, Rakian Wus naik tahta di Sunda bergelar Prabu Gajah Kulon. Ia menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh dalam satu pemerintahan. Tahun 825, Candi Borobudur selesai dibangun. Tahun 847, Wangsa Sailendra terusir dari Jawa. Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menaiki tahta Mataram. Candi Prambanan mulai dibangun. Tahun 856, Bala Putradewa, seorang pangeran Sailendra dari Jawa, menjadi Maharaja Sriwijaya. Dyah Lokapala atau Kayuwangi menaiki tahta Mataram. Tahun 880, peristiwa Uatan Tija. Tahun 882, Gunung Merapi meletus. Tahun 899, Dyah Balitung menaiki tahta Mataram. Tahun 900, Mataram menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Filipina. Kebudayaan maju muncul di Blambangan. Abad 10. Tahun 905, Mataram menaklukkan Bali. Tahun 924, Dyah Wawa naik tahta di Mataram. Tahun 927, Sriwijaya memulai invasi terhadap Mataram. Tahun 929, Perang Sriwijaya Mataram selesai. Sisa prajurit Mataram, pimpinan Empu Sindok, dibantu oleh rakyat Nganjuk, berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya di desa Anjuk Ladang. Empu Sindok dan Wangsa Isyana mendirikan kerajaan Medang yang berpusat di Jawa Timur. Tahun 932, Prasasti Kebon Kopi II. Tahun 937, Prasasti Anjuk Ladang. Empu Sindok mendirikan tugu di Nganjuk sebagai ungkapan kemenangan melawan pasukan Sriwijaya. Tahun 960, Gunung Merapi kembali meletus. Tahun 985, Dharma Wangsa Teguh menaiki tahta Medang. Tahun 986, Ketut Wijaya, seorang pangeran Mataram, mendirikan kerajaan Wengker. Tahun 988, Medang menyerang kota Palembang di Sriwijaya.
Tahun 990, Medang kembali menyerang Palembang dan berhasil. Tahun 992, pasukan Sriwijaya merebut kembali kota Palembang. Tahun 996, epos Mahabharata diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno untuk pertama kalinya. Tahun 997, Prasasti Bujung Langit, Medang menduduki Lampung. Abad 11. Tahun 1016, peristiwa Mahapralaya, serangan Raja Wurawari dari negeri Loram atau Ngloram yang menewaskan Raja Dharmawangsa dan sebagian besar bangsawan Medang. Kerajaan Medang otomatis musnah. Tahun 1019, Airlangga mendirikan Istana Watanmas di Pasuruan. Tahun 1025, invasi Kerajaan Chola terhadap Sriwijaya. Airlangga mulai memperluas wilayah kekuasaan negerinya. Tahun 1028, Rajendra Chola menunjuk Sri Dewa sebagai Raja baru Sriwijaya di bawah dinasti Chola. Tahun 1030, Airlangga menaklukkan Hasin, Wuratan, dan Lewa. Sriwijaya Bupati menaiki tahta Sunda. Ia memerdekakan kerajaannya dari jajahan Sriwijaya. Tahun 1031, Airlangga menaklukkan Wengker. Lewa memberontak namun berhasil ditumpas. Tahun 1032, Ratu Tulodong, penguasa Lodoyong, menyerang Airlangga dan menghancurkan Istana Watanmas. Airlangga berhasil lolos dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Ia kemudian menundukkan Loram, membalaskan dendam Dharmawangsa. Tahun 1035, Empu Kanwa mengubah naskah Arjuna Wiwaha. Di tahun yang sama terjadi pemberontakan Raja Wengker. Tahun 1036, Airlangga membangun asrama Sriwijaya. Tahun 1037, pemberontakan Wengker berhasil ditumpas. Airlangga berhasil menaklukkan seluruh bumi Jawa. Tahun 1042, Airlangga memindahkan ibu kota ke Dahanapura atau Daha. Ia kemudian membagi Kahuripan masing-masing kepada kedua putranya, Samarawijaya di Panjalu dan Garasakan di Jenggala. Airlangga kemudian pergi menyepi. Lodoyong menjadi negara yang merdeka kembali. Tahun 1044, perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Tahun 1049, Airlangga wafat dalam pertapaannya. Tahun 1052, Panjalu menjadi bawahan Jenggala. Tahun 1066, Sriwijaya merdeka dari Chola. Tahun 1088, Sriwijaya menjadi bawahan kerajaan Melayu Dharmasraya atau Mauli. Tahun 1100, Jenggala menaklukkan Madura. Abad 12,
Tahun 1104 Panjalu merdeka dari Jenggala. Tahun 1116 Lodroyo menjadi bawahan Panjalu. Tahun 1135 Sri Jayabaya naik tahta di Panjalu. Ia berhasil menaklukkan Jenggala. Panjalu berganti nama menjadi Kediri. Tahun 1157 Kakawin Bharatayuda ditulis sebagai kiasan kemenangan Kediri atas Jenggala. Tahun 1159 Prabu Jayabaya wafat. Terjadi perebutan tahta antara kedua putranya. Jenggala mengambil kesempatan untuk merdeka. Tahun 1175 Dharma Siksa naik tahta di Sunda. Putranya Jayadharma menikah dengan putri Singasari yang bernama Dyah Lembu Tal. Kelak keduanya memiliki putra bernama Wijaya. Tahun 1183 Dinasti Mauri berkuasa sepenuhnya di Sumatera dan mengakhiri dominasi Sriwijaya. Tahun 1185 Jenggala dan Kediri kembali bersatu melalui jalur pernikahan. Tahun 1190 Kertajaya naik tahta di Kediri. Tahun 1193 pasukan Jenggala menyerbu Kediri dan berhasil menduduki kota dan istana Daha. Kertajaya terpaksa mengungsi dari istananya. Tahun 1194 Kertajaya memimpin pasukan Kediri menggempur dan menaklukkan Jenggala. Abad 13 tahun 1205 Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan memerdekakan diri dari kekuasaan Kediri. Tahun 1221 pertempuran Gangter. Prabu Kertajaya tewas di tangan Ken Arok. Tahun 1222 Kediri menjadi bawahan Tumapel. Ken Arok menjadi penguasa tertinggi di bumi Jawa. Tahun 1227 Ken Arok tewas diracun oleh Anusapati yang kemudian menggantikannya sebagai Raja Tumapel. Tahun 1248 Wisnuwardana menjadi Raja Tumapel. Tahun 1250 Kediri disatukan kembali dengan Tumapel. Tahun 1252 erupsi Gunung Merapi. Tahun 1254 Tumapel berganti nama menjadi Singasari. Tahun 1255 Prasasti Ula Walurung. Tahun 1257 erupsi dahsyat Gunung Samalas di Pulau Lombok. Tahun 1258 perubahan iklim akibat erupsi Gunung Samalas. Sebagian besar bumi mengalami musim dingin berkepanjangan. Gerhana bulan total terjadi pada bulan Mei. Tahun 1263 iklim bumi kembali normal. Tahun 1268
Kertanegara menaiki tahta Singasari. Tahun 1275, Singasari memulai ekspedisi penaklukan tanah Melayu. Armada besar pimpinan Kebo Anabrang berangkat ke Sumatera. Tahun 1284, pasukan Singasari pimpinan Wijaya atau menantu Kertanegara menundukkan Bali. Tahun 1286, penaklukan Melayu selesai. Kertanegara menghadiahkan Arca Amogapasa kepada penguasa Dharmasraya. Tahun 1289, dinasti Yuan mengirim utusan yang meminta agar Singasari tunduk pada kekuasaan Mongol. Kertanegara dengan tegas menolak dan memotong telinga sang utusan. Tahun 1292, pemberontakan Jayakatwang. Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang Adipati Kediri, menandai runtuhnya Singasari dan kembali bangkitnya Kediri. Wijaya bersedia tunduk lalu mendirikan desa Majapahit sebagai bawahan Kediri. Di tahun yang sama, pasukan Mongol mendarat di pesisir utara Jawa Timur dan menduduki kota-kota pelabuhan dari Tuban hingga ujung Galuh, atau kalau saat ini disebut kota Surabaya. Tahun 1293, aliansi Mongol Majapahit menghancurkan kota Daha. Jayakatwang ditangkap dan menjadi tawanan Mongol. Wijaya kemudian mengusir pasukan Mongol saat mereka lengah dan mendirikan kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan kembali ke Kanbalik, pasukan Mongol membunuh Jayakatwang yang menjadi tawanan mereka. Tahun 1295, Ronggolawe, salah satu pendiri Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Tuban, tewas dalam suatu konspirasi oleh Halayuda, seorang yang licik yang berambisi menjadi Mahapatih di Majapahit. Ia tewas di tangan Kebo Anabrang, mantan Panglima ekspedisi Pamalayu. Namun Kebo Anabrang langsung dibunuh saat itu juga oleh Lembu Sora, paman dari Ronggolawe. Arya Wiraraja, penguasa Lumajang dan ayah dari Ronggolawe, memerdekakan negerinya dari Majapahit. Abad ke-14, tahun 1300, Lembu Sora tewas di tangan Mahapatih Nambi setelah keduanya diadu domba oleh Halayuda. Tahun 1309, Wijaya wafat. Sahabatnya Nambi mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih Majapahit dan menjadi raja di Lumajang. Tahta diserahkan kepada Jayanegara, putra dari Wijaya dengan Dara Petak, seorang putri dari Dharmasraya. Tahun 1313, Gajah Mada menjadi kepala pasukan khusus Bayangkara. Tahun 1316, Nambi, salah satu pendiri Majapahit, tewas akibat difitnah oleh Halayuda dan Jayanegara. Lumajang dianeksasi oleh Majapahit. Halayuda diangkat sebagai Mahapatih baru. Tahun 1319,
pemberontakan Dharma Putra Winehsuka, pimpinan Rakuti. Trowulan berhasil diduduki, namun dapat direbut kembali oleh pasukan Bhayangkara pimpinan Gajah Mada yang kemudian menumpas para Dharma Putra. Jabatannya dinaikkan menjadi patih, sedangkan Halayuda dihukum mati setelah segala fitnah yang ia perbuat di masa lalu terbongkar. Tahun 1321, Odorico da Pordenone dari Venesia mengunjungi Majapahit. Tahun 1325, Majapahit mengirim Aditya Warman sebagai duta besar ke Kanbalik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Yuan. Tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca, anggota Dharma Putra terakhir yang masih hidup. Tanca kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada pada saat itu juga. Tahta diserahkan kepada Tribhuwana Tunggadewi. Tahun 1329, pemberontakan Kerta. Tahun 1331, pemberontakan Sadeng. Tahun 1332, Aditya Warman kembali pergi ke Kanbalik sebagai duta besar Majapahit. Tahun 1334, Hayam Wuruk lahir. Tahun 1336, Ratu Tribhuwana mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih, yang kemudian mengucapkan Sumpah Palapa. Tahun 1337, Wang Dayuan, seorang pengelana Yuan Mongol, mengunjungi Majapahit dan melaporkan tentang adanya sisa-sisa pasukan Mongol yang menetap dan membentuk komunitas Muslim Hui di Lembah Glam Sidoarjo. Tahun 1339, Majapahit menaklukkan negeri-negeri di Sumatera dan Malaya yang belum tunduk. Aditya Warman diangkat sebagai gubernur Sumatera. Tahun 1343, Gajah Mada dan Aditya Warman memimpin pasukan Majapahit menaklukkan Bali dan Lombok. Tahun 1350, Hayam Wuruk menaiki tahta Majapahit. Majapahit menguasai Bawean. Tahun 1357, perang bubat. Raja Sunda tewas dalam suatu kesalahpahaman oleh Gajah Mada. Hayam Wuruk yang kecewa kemudian mencabut jabatan sang Mahapatih dan mengasingkannya ke Madakaripura. Majapahit menaklukkan Sumbawa. Tahun 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai Mahapatih, namun memerintah dari Madakaripura. Hayam Wuruk mengunjungi Malang. Tahun 1364, Gajah Mada wafat. Tahun 1365, puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk. Kakawin Negara Kertagama selesai ditulis oleh Empu Prapanca yang menuliskan daftar wilayah kekuasaan Majapahit serta negara-negara sahabatnya. Tahun 1371, Prabu Niskala Wastukancana naik tahta di Sunda. Tahun 1376, Wijaya Rajasa mendirikan Keraton Majapahit Timur atau Blambangan, namun masih sebagai bawahan Majapahit Pusat. Di tahun yang sama, Aditya Warman wafat. Tahun 1377, pemberontakan kerajaan-kerajaan di Sumatera, Pagaruyung,
Palembang dan Dharmasraya berhasil ditumpas oleh Majapahit, namun berakibat lepasnya Pagaruyung. Tahun 1382, Wastu Kencana membagi Tatar Sunda kepada kedua putranya. Sunda pun kembali terpecah menjadi Sunda dan Galuh. Tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Wikramawardhana naik tahta menggantikannya. Tahun 1398, Majapahit menaklukkan Tumasik. Abad 15, tahun 1404, Perang Paregreg, perang sipil Majapahit dimulai. Wirabumi memerdekakan Majapahit Timur dari Keraton Majapahit Barat, pimpinan Wikramawardhana. Sunan Gresik mendirikan Wali Songo, sebuah majelis dakwah Islam. Tahun 1405, ekspedisi laut dinasti Ming, pimpinan Laksamana Cheng Ho, mengunjungi kedua keraton Majapahit. Tahun 1406, Keraton Majapahit Timur diserbu dan diduduki. Seluruh penghuni keraton termasuk sejumlah besar utusan Tionghoa, anggota ekspedisi dinasti Ming, tewas dalam serangan itu. Wirabumi sendiri berhasil lolos, namun kemudian dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah. Perang Paregreg pun berakhir. Tahun 1408, armada Cheng Ho kembali mengunjungi Majapahit. Kali ini untuk menagih hutang atas terbunuhnya utusan Ming pada saat Perang Paregreg. Tahun 1415, Kaisar dinasti Ming mengakui kedaulatan Majapahit atas Palembang. Tahun 1419, Sunan Gresik wafat. Tahun 1427, Wikramawardhana wafat. Suhita naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Tahun 1430, Pangeran Walangsungsang alias Cakrabuana, putra sulung Siliwangi, mendirikan Kasultanan Cirebon sebagai bawahan Galuh. Tahun 1442, Raden Paku alias Sunan Giri lahir. Tahun 1448, Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati lahir. Tahun 1450, Raden Said alias Sunan Kalijaga lahir. Tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kasultanan Demak sebagai bawahan Majapahit. Tahun 1477, Semarang menjadi bawahan Demak. Tahun 1478, kudeta di Trowulan. Raja Majapahit terakhir yang sah, Kertabumi, tewas terbunuh dalam serangan yang dilancarkan oleh Girindrawardhana dari Daha, keturunan Wirabumi. Raden Patah, putra mahkota Majapahit yang sah, memerdekakan Demak dan menyerbu Daha, namun gagal. Tahun 1479, Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati menggantikan kedudukan Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Tahun 1482, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi naik tahta di Sunda. Ia menyatukan Sunda dan Galuh ke dalam satu pemerintahan, serta merebut Lampung dari Majapahit. Kerajaan Sunda kemudian berganti nama menjadi Pajajaran. Di tahun yang sama, Sunan Gunung Jati memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran. Tahun 1487, Raden Paku alias Sunan Giri
mendirikan pesantren Giri Kedaton di Gresik, yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan Islam dan negara, serta menjadi kota pelabuhan yang kaya. Abad 16, tahun 1506, Sunan Giri wafat. Tahun 1511, Demak melancarkan ekspansi ke wilayah sekitarnya. Sedayu, Tegal, dan Kudus berturut-turut jatuh ke dalam kekuasaannya. Di Malaya, Portugis menguasai Malaka. Kesultanan Malaka runtuh dan Portugis resmi menjadi pengendali Selat Malaka. Tahun 1513, Tommy Pires, seorang pengelana Portugis, mengunjungi Pulau Jawa dan mencatatkan perjalanannya ke dalam bukunya Suma Oriental. Panglima Demak, Pati Unus, mengirim ekspedisi militer ke Malaka, namun menemui kegagalan. Majapahit beraliansi dengan Klungkung dari Bali untuk menyerbu Demak, namun menemui kegagalan. Tahun 1515, Cirebon menjadi bawahan Demak. Tahun 1517, Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis. Tahun 1518, Raden Fatah wafat. Pati Unus naik tahta sebagai Sultan Demak. Ia kemudian memimpin penaklukan atas Jepara. Tahun 1521, Demak kembali menyerbu Malaka, namun kembali menemui kegagalan dan Pati Unus gugur. Trenggana naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikan kakaknya. Pada tahun yang sama, Prabu Siliwangi mengirim utusan ke Malaka Portugis untuk menjalin hubungan persahabatan. Tak lama kemudian, Sang Prabu wafat. Tahta Pajajaran diserahkan kepada Surawisesa, putra sekaligus utusan yang sebelumnya ia kirim ke Portugis. Tahun 1522, Perjanjian Sunda Kelapa antara Pajajaran dengan Portugis. Surawisesa memperbolehkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa dengan jaminan kerajaannya diberikan bantuan militer. Tahun 1526, Kesultanan Cirebon dan Demak beraliansi untuk menggempur kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten sebagai bawahan Cirebon. Tahun 1527, Majapahit runtuh. Demak menyerbu kota Tuban dan Daha. Pertahanan terakhir kerajaan Majapahit pimpinan Girindra Wardana. Sang Prabu berhasil meloloskan diri ke Panarukan dan menjadi Raja Blambangan. Demak juga menyerbu dan menduduki pesisir utara Pajajaran, termasuk Sunda Kelapa yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta oleh Fathahillah, Panglima Militer Demak. Ratu Kencana, putri Sultan Trenggono, mendirikan kerajaan Kalinyamat sebagai bawahan Demak. Tahun 1528, Perang Palimanan antara Cirebon dengan Galuh, kerajaan bawahan Pajajaran. Raja Galuh dianeksasi oleh Cirebon. Demak menundukkan Wirosari dan Wirasaba. Blambangan, pimpinan Girindra Wardana, mengirimkan utusan ke Malaka Portugis. Tahun 1529, Pangeran Cakrabuana wafat. Demak menundukkan Kadipaten Purbaya dan Gegelang di Madiun. Tahun 1530, Demak menundukkan
Medangkungan di Blora, dan Jogorogo di Ngawi. Perang Palimanan berakhir dengan kekalahan Galuh dan dianeksasinya wilayah itu ke dalam kekuasaan Cirebon. Tahun 1531, Demak mendudukan Surabaya. Perjanjian damai antara Pajajaran dengan Aliansi Cirebon-Demak. Tahun 1533, Prasasti Batu Tulis. Tahun 1535, Ratu Dewata naik tahta Pajajaran. Seorang raja yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bertapa dan menyepi. Tahun 1536, Thoyib, seorang ulama Aceh, tiba di Jepara untuk menyebarkan Islam. Ia kemudian menikah dengan Ratu Kalinyamat dan diberi gelar Sultan Hadlirin. Tahun 1541, Demak berturut-turut menundukkan Lamongan dan Blitar. Tahun 1543, Ratu Sakti naik tahta di Pajajaran menggantikan Ratu Dewata. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Sakti adalah seorang raja yang lalim dan kejam. Tahun 1545, Sultan Trenggono menyerbu Blambangan dan berhasil merebut Pasuruan. Trenggono juga menaklukkan kerajaan Sengguru di Malang. Tahun 1546, Trenggono wafat dalam pertempuran melawan Blambangan di Panarukan. Sunan Prawoto naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikannya. Kalinyamat melepaskan diri dari Demak setelah Sultan Hadlirin tewas terbunuh dalam suatu konspirasi oleh Prawoto dan Aryo Penangsang. Ratna Kencana kembali menjadi Ratu Kalinyamat. Tahun 1548, Sunan Prapen ditunjuk menjadi pemimpin Giri Kedaton. Tahun 1549, Prawoto tewas di tangan Aryo Penangsang, kemudian menggantikannya sebagai Sultan Demak. Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sunan Kudus mendirikan Masjid Menara Kudus. Tahun 1550, Sunan Kudus wafat. Ratu Kalinyamat bekerja sama dengan Kesultanan Johor menggempur Malaka Portugis. Meski sempat menduduki sebagian besar kota Malaka, namun aliansi Johor Kalinyamat ini akhirnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Tahun 1552, Sunan Gunung Jati mengangkat putranya Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Banten pun merdeka dari Cirebon, lalu menundukkan Lampung. Tahun 1554, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan yang memimpin pasukan pemberontak suruhan Hadiwijaya dari Pajang. Kesultanan Demak pun resmi runtuh. Pajang muncul sebagai penguasa baru di Jawa. Demak, Jepara, Jipang jadi bawahan Pajang. Tahun 1556, Hadiwijaya menghadiahkan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya mengalahkan Aryo Penangsang. Sunan Kalijaga wafat. Tahun 1560, Portugal mendirikan pos dagang di Panarukan. Tahun 1567, Prabu Surya Kencana naik tahta sebagai raja terakhir Pajajaran.
tahun 1568, Sunan Prapen mengadakan pertemuan antara Hadiwijaya dengan para penguasa di Jawa Timur pimpinan Panji Wiryakrama dari Surabaya. Seluruh Jawa Timur kecuali Blambangan dan Madura resmi bersatu dengan Pajang. Sunan Gunung Jati wafat. Fathaillah diangkat sebagai Sultan Cirebon. Tahun 1570 Fathaillah wafat. Maulana Hasanuddin wafat. Maulana Yusuf diangkat menjadi Sultan Banten menggantikan ayahnya. Tahun 1574 Ratu Kalinyamat kembali mengirim armada perang untuk menyerbu Malaka Portugis. Kali ini bekerja sama dengan Aceh. Meski sempat membuat Portugis kewalahan, serangan ini juga gagal merebut Malaka. Tahun 1575 Ki Ageng Pemanan wafat. Sutawijaya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Mataram. Tahun 1576 Kesultanan Banten melancarkan agresi besar-besaran terhadap Pajajaran. Kota Pakuan dikuasai oleh pasukan Banten. Prabu Surya Kencana dan keluarganya meloloskan diri ke pedalaman Pandeglang. Tahun 1579 Kerajaan Pajajaran runtuh setelah Pandeglang dikuasai sepenuhnya oleh Kesultanan Banten. Prabu Surya Kencana wafat dalam pertempuran. Banten pun menjadi penguasa tertinggi di Tatar Sunda. Prabu Gesan Ulun naik tahta di Kerajaan Sumedang Larang dan memerdekakannya dari Cirebon. Ratu Kalinyamat wafat. Pangeran Arya Jepara, keponakan sang ratu sekaligus putra dari Sultan Banten, diangkat sebagai penguasa Kalinyamat. Ia berhasil menanamkan kekuasaannya di Pulau Bawean. Tahun 1582 Hadiwijaya wafat. Daerah-daerah bawahan di Jawa Timur pimpinan Surabaya melepaskan diri dari Pajang. Tahun 1583 Arya Pangiri naik tahta sebagai Sultan Pajang setelah menyingkirkan Pangeran Benowo. Tahun 1586 Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya untuk menggempur Pajang. Arya Pangiri dilengserkan dan Benowo menjadi Sultan Pajang. Sutawijaya kemudian menyerbu Madiun untuk menundukkan Purbaya. Tahun 1587 erupsi Gunung Merapi. Tahun 1588 Sutawijaya memerdekakan Mataram dari Pajang. Ia menjadi penguasa bergelar Panembahan Senopati. Benowo wafat. Pajang pun bersatu dengan Mataram. Senopati kemudian menyerbu Surabaya yang tak ingin tunduk sebelum didamaikan oleh Sunan Prapen. Tahun 1590 Perang Mataram Purbaya berakhir dengan takluknya Purbaya. Mataram juga menaklukkan Madiun, kemudian menyerbu Jepara, namun berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kalinyamat. Tahun 1591 perebutan tahta di Kediri. Tahun 1596 bangsa Belanda untuk pertama kalinya tiba di Jawa. Mereka mendarat di Banten, namun masih sebatas berdagang. Benteng Kota Raja Cirebon dibangun sebagai simbol persahabatan antara Cirebon dengan Mataram. Tahun 1599 peristiwa Bedai Kalinyamat.
Mataram melancarkan invasi besar-besaran terhadap Jepara dan berhasil menguasainya. Kerajaan Kalinyamat pun runtuh. Tahun 1600, pemberontakan Pati pimpinan Adipati Pragolo berhasil ditumpas oleh putra mahkota Mataram, Mas Jolang. Abad 17, tahun 1601, Panembahan Senopati wafat. Raden Mas Jolang naik tahta di Mataram menggantikan ayahnya dan bergelar Panembahan Hanyokrawati. Selat Muria diperkirakan lenyap akibat pendangkalan berkepanjangan. Pulau Muria pun bersatu dengan Jawa. Tahun 1602, pemberontakan Demak pimpinan Pangeran Puger. Perang sipil Mataram Demak dimulai. Belanda resmi membentuk VOC, sebuah kongsi dagang internasional. VOC kemudian mendirikan pos dagang pertamanya di Gresik dan Jaratan. Tahun 1603, VOC mendirikan pos dagang di Banten. Tahun 1605, Pangeran Puger ditangkap dan dibuang ke Kudus. Demak kembali menjadi bagian dari Mataram. Tahun 1607, pemberontakan Ponorogo pimpinan Jayaraga, adik Hanyokrawati, berhasil dipadamkan dan Jayaraga dibuang ke Nusa Kambangan. Tahun 1610, Mataram menyerbu Surabaya dan mengalami kegagalan. Tahun 1611, VOC mendirikan pos dagang di Jayakarta. Tahun 1613, Mataram kembali menyerbu Surabaya, namun kembali gagal. Pos-pos VOC di Gresik dan Jaratan ikut terbakar. Sebagai permintaan maaf, Sultan Hanyokrawati mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Hanyokrawati kemudian wafat dalam kecelakaan saat berburu kijang di hutan Krapyak. Raden Mas Rangsang naik tahta dengan gelar Panembahan Hanyokrokusumo. Tahun 1614, Mataram menaklukkan Malang dan Lumajang. VOC mengirim duta besar pertamanya ke Mataram untuk menjalin kerjasama, namun ditolak oleh Hanyokrokusumo. Tahun 1615, Patih Mataram Ki Jurumertani wafat. Kedudukannya digantikan oleh Tumenggung Singoranu. Mataram menaklukkan Wirasaba. Surabaya kemudian membalas dengan mengirim pasukan ke Wirasaba. Tahun 1616, pasukan Mataram mengalahkan pasukan Surabaya di desa Siwalan. Mataram kemudian lanjut menaklukkan Lasem. Tahun 1617, pemberontakan Pajang pimpinan Ki Tambak Boyo berhasil dipadamkan dan Tambak Boyo melarikan diri ke Surabaya. Mataram menaklukkan Pasuruan. Cirebon menjadi bawahan Mataram. Tahun 1618, Mataram menaklukkan Galuh. Tahun 1619, VOC menaklukkan kota Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Markas VOC yang semula di Ambon dipindah ke Batavia. Jan Pieterszoon Koen ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Pendudukan Belanda di Pulau Jawa pun dimulai. Mataram menaklukkan Tuban. Tahun 1620, invasi Mataram ke Surabaya dimulai. Pasukan Mataram
membendung Sungai Mas untuk menghentikan suplai air. Mataram juga menggempur dan menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Tahun 1621, Mataram menjalin hubungan diplomatik dengan VOC. Tahun 1622, Mataram menaklukkan kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat. Tahun 1624, Mataram menaklukkan Madura. Hanyokrokusumo mendapat gelar baru yaitu Sultan Agung. Tahun 1625, Surabaya dilanda bencana kelaparan yang hebat akibat suplai pangan terputus oleh invasi Mataram. Jaya Lengkara akhirnya menyerah dan bersedia menjadikan Surabaya sebagai bagian dari Mataram. Tahun 1627, pemberontakan parti pimpinan Adipati Pragolo, sepupu Sultan Agung, berhasil ditumpas. Tahun 1628, invasi Mataram ke Batavia dimulai. Pasukan Mataram berhasil menduduki sebuah benteng VOC. Kemudian terpukul mundur akibat kekurangan perbekalan. Tahun 1629, Mataram kembali menyerbu Batavia, namun kembali mengalami kekalahan. Walaupun begitu, pasukan Mataram berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan wabah kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC J.P. Kun tewas menjadi korban wabah tersebut. Tahun 1630, Sultan Agung mengirim utusan ke Gresik agar Giri Kedaton bersedia menjadi bawahan Mataram, namun ditolak oleh Sunan Kawis Gua. Akibatnya, Mataram menyerbu Giri Kedaton. Pertempuran besar terjadi hingga 6 tahun berikutnya. Tahun 1631, pemberontakan Sumedang. Tahun 1632, Cirebon yang setia pada Mataram berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang. Tahun 1633, Mataram menyerang Blambangan. Sultan Agung menciptakan Tahun Jawa dan memberlakukannya pada negerinya. Tahun 1636, Perang Mataram Giri Kedaton berakhir. Giri Kedaton takluk dan dianeksasi oleh Mataram. Di tahun yang sama, Mataram mendudukan Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan. Mataram akhirnya juga dapat menaklukkan Blambangan setelah berperang selama 3 tahun lamanya. Tahun 1641, Sultan Agung menggubah Serat Niti Praja. Tahun 1645, Sultan Agung wafat. Sebelumnya, ia memerintahkan pembangunan Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga bangsawan Kesultanan Mataram. Raden Mas Sayidin naik tahta menggantikan ayahnya dan bergelar Sultan Amangkurat I. Tahun 1646, Mataram kembali menjalin hubungan dengan VOC. Tahun 1647, ibu kota Mataram pindah ke Pleret. Tahun 1649, Sultan Cirebon, Panembahan Girilaya, diundang oleh Amangkurat I untuk mengunjungi Mataram. Sesampainya di Mataram, ia dan kedua putranya justru dilarang kembali ke Cirebon dan dipaksa untuk tinggal di Mataram. Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai wali sultan karena ayahnya tidak kunjung kembali. Tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Banten. Tahun 1652, Mataram menyerahkan wilayah Bekasi kepada VOC. Tawangalun naik tahta di Blambangan. Tahun 1659, VOC menduduki Palembang.
kekuasaan Mataram di Sumatera pun lenyap. Blambangan bekerja sama dengan Bali untuk melepaskan diri dari Mataram. Pertempuran terjadi dan berakhir dengan dikuasainya ibu kota Blambangan oleh pasukan Mataram. Sang Prabu Tawang Alun dan pengikutnya mundur ke Bali. Tahun 1661, putra mahkota Mataram, Raden Mas Rahmat, melancarkan aksi kudeta setelah terlibat perselisihan dengan sang ayah, namun mengalami kegagalan. Tahun 1674, Trunajaya, seorang bangsawan Madura, memerdekakan wilayah tersebut dari kekuasaan Mataram. Tahun 1676, Laskar Madura pimpinan Trunajaya berturut-turut menduduki Lasem, Rembang, Demak, Semarang, dan Pekalongan. Tawang Alun memerdekakan Blambangan dari jajahan Mataram. Tahun 1677, Trunajaya berturut-turut berhasil menduduki Tegal, Cirebon, dan Banyumas, hingga akhirnya berhasil menguasai dan menjarah ibu kota Mataram. Amangkurat terpaksa meninggalkan keraton Mataram dan wafat dalam pelariannya di Tegalwangi. Mas Rahmat naik tahta sebagai Sultan Mataram bergelar Amangkurat II. Ia mengadakan perjanjian dengan VOC di Jepara untuk mengalahkan Trunajaya. Pangeran Wangsakerta mengadakan seminar sejarah Gotra Sawala di Cirebon dengan para sejarawan dari beberapa negara di Nusantara saat itu. Cirebon kehilangan wilayah Rangkas Sumedang, yaitu Kerawang, Purwakarta, Subang, yang direbut oleh Belanda. Tahun 1679, pemberontakan Trunajaya berhasil ditumpas oleh pasukan aliansi VOC Mataram yang dibantu oleh armada Bugis, pimpinan Arung Palaka. Ibu kota Mataram berhasil direbut kembali, namun sebagai imbalannya, Mataram harus menyerahkan pesisir utara Jawa kepada VOC. VOC pun mulai terlibat dalam suksesi pemerintahan di Mataram dan juga Madura. Sultan Ageng Tirtayasa membagi Cirebon menjadi dua untuk menghindari perpecahan keluarga, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Tahun 1680, puncak kejayaan Kasultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Trunajaya dihukum mati oleh Amangkurat II. VOC menyerbu dan menghancurkan Giri Kedaton, sekutu terakhir yang loyal terhadap Trunajaya. Ibu kota Mataram dipindah ke Kartasura. Tahun 1681, Cornelis Spelman ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. VOC mengadakan perjanjian monopoli dagang dengan Cirebon. Tahun 1682, Kapitan Francois Tak memimpin pasukan VOC melancarkan ekspedisi pelayaran ke Banten. VOC berhasil merebut dan memonopoli perdagangan lada di Banten dan mengusir bangsa Eropa yang lain yang telah lama berdagang di sana. Tahun 1683, pasukan VOC menyerbu Banten dan berhasil menduduki istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap. Banten kemudian menjadi bawahan VOC. Tahun 1684, Spilman wafat di Batavia. Tahun 1686, Kapiten Francois Tak tewas di tangan Untung Suropati, seorang buronan VOC, setelah berduel dengannya di Kartasura. Amangkurat II kemudian merestui Suropati untuk merebut Pasuruan. Setelah berhasil, ia pun diangkat menjadi Bupati Pasuruan bergelar Tumenggung Wiranegara.
tahun 1691, Prabu Tawang Alun wafat. VOC melaporkan pemandangan mencengangkan saat prosesi pembakaran jenazah sang Prabu, di mana sebanyak 271 dari total 400 istri Tawang Alun ikut membakarkan diri ke dalam kobaran api. Tahun 1697, Kerajaan Buleleng dari Bali menyerang dan berhasil menaklukkan Blambangan. Tahun 1698, Pangeran Wangsakerta dan para sejarawan di seminar Gotra Sawala merampungkan penyusunan naskah Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara dan beberapa karya sejarah lainnya. Abad 18, tahun 1703, Amangkurat II wafat. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger. Tahun 1704, Perang Tahta Mataram pertama dimulai. VOC mengangkat Pangeran Puger sebagai Sultan Mataram bergelar Pakubuwono I, sementara Amangkurat III diusir. Tahun 1705, bersama Surapati, Amangkurat III mendirikan pemerintahan pengasingan di Pasuruan. VOC merebut Priangan Timur dan Cirebon. Tahun 1706, Pasuruan diserbu oleh VOC dan sekutunya. Surapati tewas setelah bentengnya diduduki oleh VOC. Amangkurat III melarikan diri. Tahun 1708, Amangkurat III ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka oleh VOC. Tahun 1719, Perang Tahta Mataram kedua dimulai. Pakubuwono I wafat dan digantikan oleh Amangkurat IV. Tahun 1740, peristiwa geger pecinan. Tentara VOC melancarkan genosida terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Tak kurang dari 10.000 orang yang tewas dalam pembantaian massal ini. Sisanya melarikan diri ke timur menyusuri pesisir utara Jawa. Dalam perjalanan, mereka menyerang sebuah pos VOC di Tangerang. Tahun 1741, pelarian Tionghoa dari Batavia bekerja sama dengan prajurit Mataram menyerang dan menduduki pos-pos VOC berturut-turut di Lasem, Rembang, Juwana, Jepara, dan Semarang. Tahun 1743, VOC menduduki Pulau Bawean. Tahun 1746, Mataram mengadakan perjanjian dengan VOC. Hasilnya, Pakubuwono II bersedia menyerahkan kembali Madura dan pesisir utara Jawa yang sebelumnya dikuasai aliansi Mataram Tionghoa kepada VOC. Pangeran Mangkubumi melancarkan pemberontakan menuntut tahta Mataram. Perang Tahta Mataram ketiga dimulai. Tahun 1749, VOC melantik Raden Mas Suryadi sebagai Sultan Mataram bergelar Pakubuwono III. Patih Mataram, Raden Mas Said memberontak, ikut menuntut tahta Mataram.
tahun 1750, Raden Panji Margono bekerja sama dengan Laskar Tionghoa dan Laskar Santri melancarkan pemberontakan terhadap VOC di Lasem, namun dapat dipadamkan oleh VOC. Tahun 1754, Gubernur VOC atas wilayah Jawa Utara, Harting, mengadakan pertemuan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi mengenai pembagian Mataram. Tahun 1755, Perjanjian Giyanti mengakhiri Perang Tahta Mataram. Mataram secara resmi dibagi menjadi dua pemerintahan, Yogyakarta dan Surakarta. Mangkubumi diangkat sebagai penguasa Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Pakubuwono III menjadi penguasa Surakarta. Kedua negeri pecahan ini pun menjadi bawahan VOC. Tahun 1757, Perjanjian Salatiga. Raden Mas Said yang terdesak akhirnya menyerahkan diri. Ia kemudian diangkat sebagai penguasa di Mangkunegaran bergelar Mangkunegara I. Tahun 1767, VOC menyerbu Blambangan dan berhasil. Tahun 1771, Perang Puputan Bayu. Rakyat, prajurit, dan bangsawan Blambangan melakukan bela pati mempertahankan tanah air mereka dari rongrongan VOC. Diperkirakan lebih dari separuh populasi Blambangan musnah dalam pertempuran ini. Tahun 1772, Blambangan sepenuhnya ditaklukkan oleh VOC. Tahun 1788, Pakubuwono III wafat dan digantikan putranya yang bergelar Pakubuwono IV. Tahun 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Belanda dikuasai oleh Kekaisaran Perancis pimpinan Napoleon Bonaparte. Koloni-koloni Belanda di luar Eropa pun jatuh ke tangan Prancis. Abad 19, tahun 1806, Kekaisaran Inggris menyerbu Hindia Belanda. Pertempuran besar terjadi di Laut Jawa antara armada Inggris melawan koalisi Belanda-Prancis. Tahun 1807, pemerintah Belanda di bawah Prancis mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tahun 1808, Daendels tiba di Hindia Belanda. Ia mendirikan pemerintahan langsung di Lampung. Kemudian memulai pembangunan jalan raya pos Jawa dari Anyer sampai ke Panarukan yang kini menjadi jalur Pantura. Keputusan ditentang oleh Sultan Banten. Akibatnya, Daendels menyerbu Banten dan menghancurkan istana Surosowan. Sang Sultan kemudian diasingkan. Kesultanan Kacirebonan dibentuk sebagai pecahan dari Kanoman. Tahun 1809, Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman termasuk Kacirebonan menjadi bawahan Belanda. Tahun 1810,
pemberontakan para bangsawan Yogyakarta, pimpinan Raden Rangga melawan Belanda. Daendels bersama ribuan prajurit berangkat ke Yogyakarta, memaksa Hamengkubuwono II untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Mas Surojo yang bergelar Hamengkubuwono III. Daendels mengibarkan bendera Prancis di Batavia tahun 1811. Daendels ditarik kembali ke Eropa untuk membantu Napoleon dalam ekspedisinya ke Moskow. Jan Willem Jansen diangkat sebagai gubernur jenderal yang baru. Inggris menyerbu Jawa dan berhasil menduduki Batavia. Jansen kemudian menyerah dan menandatangani kapitulasi Tuntang di Salatiga, di mana ia bersedia menyerahkan seluruh jajahan Hindia Belanda kepada Inggris. Thomas Stanford Raffles diangkat sebagai gubernur jenderal di Jawa. Pendudukan Inggris di Jawa pun resmi dimulai. Hamengkubuwono II kembali merebut gelarnya sebagai Sultan di Yogyakarta. Tahun 1812, peristiwa Gegersbey. Bekerjasama dengan Mangkunegaran, Raffles memimpin pasukan Inggris menyerbu dan menduduki Keraton Yogyakarta. Hamengkubuwono II dilengserkan dan diasingkan ke Padang. Tahta Yogyakarta kembali diserahkan kepada Hamengkubuwono III. Notokusumo mendirikan dinasti Pakualam. Tahun 1813, Kesultanan Banten dihapuskan oleh Raffles. Ia kemudian mendirikan pemerintahan langsung di sana. Tahun 1814, ekspedisi Inggris melaporkan penemuan Candi Borobudur, Prambanan, dan reruntuhan kota Trowulan ke Eropa untuk pertama kalinya. Hamengkubuwono IV naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta di usia 13 tahun. Pangeran Diponegoro ditunjuk sebagai wali sang sultan yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Tahun 1815, erupsi dahsyat Gunung Tambora di Sumbawa. Perang Napoleon berakhir. Inggris bersedia mengembalikan Hindia Belanda kepada pemerintahan Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Raffles menghapuskan Kasultanan Kasepuhan dan Kanoman, termasuk Kacirebonan. Tahun 1816, perubahan iklim akibat erupsi Gunung Tambora. Sebagian besar bumi mengalami musim dingin berkepanjangan. Penyerangan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda. Belanda secara resmi kembali menjadi penguasa Hindia Belanda. Raffles meninggalkan Jawa dan pindah ke Bengkulu. Tahun 1817, Raffles menyelesaikan penulisan buku History of Java yang berisi tentang rangkuman penelitian kesejarahannya tentang Jawa. Tahun 1818, Belanda mengakhiri perdagangan budak di Jawa. Tahun 1824, Traktat London, pembagian wilayah kolonialisme antara Belanda dan Inggris di Nusantara. Tahun 1825, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya di Kasultanan Yogyakarta menyatakan perang terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Tahun 1826, perang gerilya merebak di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai akibat dari menyebarnya gerakan anti Belanda yang dipelopori oleh Diponegoro. Dubus diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Van der Capellen. Belanda membebaskan Hamengkubuwono II dari pembuangannya dan mengangkatnya kembali menjadi Sultan Yogyakarta. Pasukan Belanda memukul mundur Diponegoro dan pengikutnya di Gowok. Pada tahun yang sama, Raffles wafat. Tahun 1827, puncak perang Diponegoro. Tahun 1828, Kyai Mojo, seorang abdi setia dan penasehat pribadi Diponegoro, ditangkap oleh Belanda di akhir sebuah pertempuran. Tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Senopati Sentot Alibasyah, pendukung dan pengawal setia Diponegoro, menyerahkan diri kepada Belanda. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda setelah tertipu bujukan untuk mengadakan diplomasi di Magelang. Ia dibuang ke Manado lalu ke Makassar. Perang Diponegoro pun berakhir. Diperkirakan separuh lebih populasi Yogyakarta lenyap akibat perang ini. Wilayah kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta menjadi semakin sempit. Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia mulai menerapkan sistem tanam paksa terhadap rakyat. Ia lalu mendirikan KNIL sebagai Kesatuan Tentara Resmi Hindia Belanda. Tahun 1846, Belanda menundukkan Buleleng di Bali, namun kemudian lepas setelah pasukan Kenil mundur kembali ke Jawa. Tahun 1849, Belanda kembali menyerbu Bali, menghancurkan Buleleng, serta menundukkan Jembrana dan Karangasem. Tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat dalam pembuangannya di Makassar. Tahun 1883, erupsi dahsyat Gunung Krakatau di Selat Sunda. Tahun 1900, Belanda menundukkan Gianyar, Bali. Abad 20, tahun 1901, Soekarno lahir. Tahun 1902, Muhammad Hatta lahir. Tahun 1905, Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam yang kelak berganti nama menjadi Sarekat Islam. Tahun 1906, Belanda berturut-turut menundukkan Badung dan Tabanan di Bali. Tahun 1907, Belanda menundukkan Bangli di Bali. Tahun 1908, era kebangkitan nasional dimulai dengan didirikannya organisasi Budi Utomo. Belanda menundukkan Klungkung di Bali. Seluruh pulau Bali pun sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1912, Haji Umar Said Cokro Aminoto
menjadi pimpinan Sarekat Islam. Ia berhasil membujuk pemerintah Hindia Belanda untuk mengesahkan dan mengakui keberadaan SI. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama dimulai. Henk Sneeveld mendirikan ISDV yang kelak menjadi cikal bakal PKI. Tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Tahun 1926, pemberontakan PKI di Banten, Batavia, dan Bandung berhasil dipadamkan oleh pasukan Kenil. Tahun 1928, Ikrar Sumpah Pemuda. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Tahun 1940, pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga. Tahun 1941, Kekaisaran Jepang memulai penaklukan Asia Timur Raya. Tahun 1942, pasukan Jepang menyerbu dan menguasai seluruh Jawa dalam tempo yang singkat. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pulau Jawa pun resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan Laskar Hizbullah memimpin gerakan Islam radikal di Tasikmalaya. Tahun 1943, pemerintah Jepang membentuk Putra dan menunjuk Soekarno sebagai ketuanya. Jepang kemudian juga mendirikan PETA. Di antara anggotanya adalah Sudirman dan Soeharto. Tahun 1944, pasukan sekutu menyerbu Surabaya. Tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia setelah serangkaian peristiwa besar yang mengakhiri pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Pasukan sekutu bersama Van Mook dan perwira Nika mendarat di Jakarta. Serangkaian perang besar berkobar di Semarang, Ambarawa, dan Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1946, ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta setelah kondisi keamanan di Jakarta semakin memburuk. Peristiwa Bandung Lautan Api, Konferensi Malino, Perjanjian Linggajati, Puputan Margarana. Belanda atas nama Gubernur Jenderal Van Mook mendirikan negara Indonesia Timur lewat Konferensi Denpasar. Tahun 1947, agresi militer Belanda pertama terhadap Jawa dan Sumatera. Surya Kertalagawa mendirikan negara Pasundan di bawah pengaruh Belanda. Tahun 1948, pemberontakan PKI di Madiun pimpinan Musso berhasil ditumpas oleh TRI. Belanda mendirikan negara Madura dan negara Jawa Timur. Agresi militer Belanda kedua terhadap Jawa dan Sumatera. Kenil berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara serikat setelah konferensi di Den Haag, serta serangkaian serangan umum di Yogyakarta dan Surakarta. Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII alias DITII di Jawa Barat. Tahun 1950,
Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Amir Fattah menyatakan sebagian Jawa Tengah sebagai bagian dari DITII. Tahun 1954, Amir Fattah menyerahkan diri. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah pun berakhir. Tahun 1955, pemilihan umum diadakan untuk pertama kali. Tahun 1957, peristiwa Granat Cikini, percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh aktivis DITII. Tahun 1960, penembakan di Istana Presiden oleh seorang letnan Angkatan Udara yang telah dipengaruhi Permesta. Tahun 1961, Operasi Trikora dimulai setelah dikumandangkan oleh Soekarno di alun-alun utara Yogyakarta untuk merebut kembali Papua Barat dari Belanda. Tahun 1962, Kartosoewirjo ditangkap dan dihukum mati, mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat. Tahun 1963, konfrontasi Indonesia-Malaysia dimulai. Papua Barat berintegrasi dengan Republik Indonesia. Tahun 1965, tragedi nasional G30S di Jakarta dan Yogyakarta menyebabkan terbunuhnya 9 orang petinggi TNI Angkatan Darat. Tahun 1966, pembantaian massal terhadap ribuan tertuduh komunis di seluruh Indonesia oleh Soeharto dan TNI Angkatan Darat. Diperkirakan 70.000 hingga 1 juta orang tewas dalam genosida ini. Penyerahan Super Semar dari Soekarno kepada Soeharto. Konfrontasi Indonesia-Malaysia resmi berakhir. Kedua negara mulai memperbaiki hubungan. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Tahun 1968, era Orde Baru resmi dimulai dengan dilantiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Tahun 1970, Soekarno wafat di usia 69 tahun. Pemerintah menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Tahun 1982, Petrus, serangkaian operasi rahasia oleh pemerintahan Soeharto yang berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan di Pulau Jawa, berlangsung hingga 2 tahun berikutnya. Tahun 1984, kerusuhan Tanjung Priok di Jakarta. Tahun 1996, peristiwa 27 Juli alias Kuda Tuli di Jakarta. Tahun 1997, krisis finansial melanda Asia, melumpuhkan perekonomian dan keuangan di sebagian besar Asia Timur. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pukulan berat bersama Thailand dan Korea Selatan. Tahun 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah serangkaian kerusuhan di Jawa. Baharudin Yusuf Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Orde Baru pun berakhir dan era reformasi resmi dimulai. Tahun 1999, Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, menggantikan Habibie. Abad 21, kita sedang menuliskannya saat ini.
Baik atau buruknya tergantung kita sekarang. Mari kita tuliskan sejarah kita, sejarah bangsa kita, sejarah negeri kita dengan tinta emas, agar anak cucu kita bangga terhadap leluhurnya. Jayalah selalu Indonesiaku, lestari alam semesta, rahayu, 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 matur nuwun. Rangkuman sejarah peradaban Jawa ini disusun berdasarkan sumber informasi dari Babat Raja Blambangan, Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Sunda, berbagai situs dan blog pecinta sejarah, buku sejarah Indonesia, cerita Parahyangan, cerita Purwaka Caruban Nagari, ekspedisi Bengawan Solo, Dawi Silui, History of Java, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Panji Wijaya Krama, Kidung Sorandaka, Kidung Sunda, Negara Kertagama, naskah perjalanan Bujangga Manik, naskah Wangsa Kerta, notes on the Malay Archipelago and Malacca, Nusa Jawa Silang Budaya, Pararaton, Prasasti-prasasti, Pustaka Raja Rajai Bumi Nusantara, Rapporten van de Audit Kundige Dienst, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, sejarah Raja-Raja Jawa, Serat Banten, Serat Kanda, Suma Oriental, the Chinese in Southeast Asia, the Indian states of Southeast Asia,